Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hayanis. Kali ini saya mau membuat salah satu ide jualan yang berasal dari daerah Pontianak. Pertama-tama di sini saya mau menyiapkan untuk sambalnya ya. Ini ada cabai merah, rawit merah dan bawang putih. Nanti akan kita rebus dengan air ya. Kemudian di sini sudah saya siapkan minyak sekitar 150 ml dan bawang putih. Di sini saya akan membuat minyak bawangnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk bawang putihnya ini sekitar 8 siung. Ya, kita masak dengan api yang sangat kecil ya teman-teman, agar nanti bawang putihnya itu tidak mudah gosong dan matangnya juga merata dengan bagus ya. Nah, ini untuk isiannya saya menggunakan bengkuang ya teman-teman. Ini sebanyak 1,5 kilo ya. Sudah saya cuci bersih. Kemudian akan saya parut. Ini akan saya jadikan isian, nanti akan dicampurkan dengan ebi atau udang kering. Nah, ini kita parut dulu sampai semuanya selesai. Ya, saya menggunakan parutan kentang ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Nah, untuk tipsnya ini ya sesuai dengan resep yang saya pakai. Ya, untuk bengkuangnya ini saya peras terlebih dahulu. Jadi untuk memudahkan ya mempercepat masaknya ketika kita menumis bengkuangnya nanti itu tidak terlalu lama ya teman-teman, karena kadar airnya itu sudah berkurang dengan cara kita peras ya. Nah, ini sudah saya peras menggunakan kain yang bersih ini ya teman-teman. Tuh Masya Allah ini sudah terperas ya tuh. Jadi bengkuangnya sudah lebih terlihat kering ya dari sebelumnya. Nah, ini kita peras semuanya ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai, sudah saya peras semuanya. Sudah siap untuk dijadikan sebagai isian. Tuh sudah sangat kering ya teman-teman ya. Sekarang siap untuk kita tumis. Panaskan sedikit minyak, lalu ini ada bawang putih untuk menumisnya ya. Untuk bumbuannya cukup bawang putih saja. Ini sekitar 3-4 siung bawang putih. Lalu ini dimasak sampai harum. Setelah itu bisa ditambahkan dengan ebi atau udang kering ya. Saya menggunakan udang keringnya beli sebanyak 100 gram, tapi enggak saya pakai semua ya teman-teman. Nah, ini sudah saya cuci bersih, kemudian sudah saya cincang halus. Lalu langsung dimasukkan saja ke tumisan bawang putihnya. Nah, ini kita tumis sampai benar-benar matang dan harum ya untuk ebinya. Masya Allah ini sedap banget teman-teman. Setelah itu bisa langsung kita masukkan bengkuang yang tadi sudah kita peras ya teman-teman. Nah, ini jadi isian untuk coipan ya, kue khas Kalimantan ini cukup mudah ya. Cukup dengan bawang putih, ebi dan juga bengkuang. Kemudian untuk bumbu-bumbuannya bisa ditambahkan dengan gula pasir, garam dan penyedap rasa atau disesuaikan dengan selera. Ya, ini secukupnya ya sampai dapat rasanya benar-benar pas. Bisa teman-teman coba terlebih dahulu kita masak hingga benar-benar matang. Selanjutnya saya akan membuat kulitnya ya teman-teman. Ini ada 300 gram tepung beras, lalu ditambahkan dengan 100 gram tepung sagu. Ditambahkan juga dengan 1 sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk terlebih dahulu. Lalu akan kita campurkan dengan 1 liter air ya teman-teman. Nah, ini kita aduk benar-benar sampai adonannya tercampur ya dan licin ya teman-teman. Nanti setelah itu baru bisa kita masak. Jadi agar tidak ada tepung yang masih bergerindil, ini kita larutkan dulu. Dan setelah itu bisa kita tambahkan dengan minyak goreng sebanyak
100 ml atau sekitar 4 sendok boleh ya teman-teman. Nah ini saya menggunakan minyak bawang yang tadi ya, jadi biar kulitnya itu sedap juga karena dari minyaknya minyak bawang ya. Nah ini kemudian kita masak sampai nanti adonannya matang dan benar-benar kalis ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa ya channel Sahabat Hayanis di subscribe dan di like video-videonya. Semoga teman-teman suka, boleh banget untuk di share dan juga dikasih komentar. Nah ini adonannya sudah mulai matang ya teman-teman. Bisa dimatikan api kompornya, lalu kita aduk-aduk terus sampai tepungnya atau adonannya benar-benar kalis ya. Setelah itu bisa langsung kita pindahkan ke wadah, kita tunggu agak hangat ya. Nah nanti ini siap untuk kita isi dengan isian yang sudah kita buat tadi. Setelah itu saya menyiapkan ini ya teman-teman, tepung sagu ya untuk balurannya. Nah saya mau mencetaknya menggunakan tangan langsung ya, jadi ini tangan sudah saya cuci bersih. Nah ini diambil sekitar 1 sendok makan ya, atau ukurannya disesuaikan dengan selera teman-teman aja. Nah ini tangan sebelumnya kita olesi dengan tepung sagu agar tidak lengket. Lalu adonan yang tadi itu kita balurkan ke tepung sagunya. Nah ini bisa langsung kita pipihkan ya teman-teman. Jadi caranya gampang banget, hampir mirip sama membuat empek-empek ya teman-teman. Tapi ini rasanya beda ya karena terbuat dari tepung beras. Setelah itu bisa ditambahkan dengan isiannya. Untuk proses mencetaknya sesuaikan dengan selera teman-teman ya. Tapi di sini saya mengikuti dari resep yang saya ambil dari Kak Juwita ya. Nanti akan saya cantumkan di deskripsi ya. Bisa teman-teman lihat juga YouTube-nya. Ini resep benar-benar pas banget yang beliau share. Ya, jadi ini saya ambil tuh untuk praktek anak-anak saya sekolah ya teman-teman. Nah seperti ini lihat ya teman-teman, mohon maaf agak berantakan, maklum ya karena saya memang baru mencobanya untuk praktek. Nah ini tapi alhamdulillah resep yang saya pakai benar-benar pas ya teman-teman. Nah ini baru setengah dari adonan ya, jadi belum saya bentuk semuanya. Ini akan saya kukus terlebih dahulu. Sini sudah panas ya panci kukusannya, dan jangan lupa ini untuk alasnya dipakai daun pisang yang sudah diolesi dengan minyak. Lalu ini akan saya kukus selama 10 menit atau sampai matang. Nah ini dia sudah 10 menit, Masya Allah, alhamdulillah ya teman-teman, hasilnya cakep banget, matangnya juga insya Allah sudah sempurna ya. Sebelum diangkat ini bisa dioleskan terlebih dahulu dengan minyak bawang yang tadi sudah kita buat ya. Jadi ini untuk memudahkan dalam proses mengambilnya nanti dan juga tidak lengket ya untuk kuenya. Nah ini bisa kita ambil ya teman-teman. Tuh Masya Allah, matangnya sempurna. Kalau empek-empek kan direbus ya, tapi kalau untuk coipan ini bisa dikukus saja. Jadi walaupun bukan asli Pontianak, bisa membuat kue khas dari Pontianak ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah untuk setengah resepnya sudah jadi, dan akan saya packing ya, ini menggunakan mika ukuran 5A ya teman-teman. Jadi ini nanti satu mika itu isinya 2. Jadi ini karena saya ada tugas ya teman-teman untuk anak saya kelas 4 SD. Untuk tugas P5-nya membuat makanan khas dari daerah Kalimantan Barat. Saya ambil dari Pontianak ya teman-teman, untuk makanan khasnya yaitu coipan. Jadi walaupun saya bukan asli sana, alhamdulillah saya bisa mempelajari dan juga bisa menikmati ya makanan khas dari Pontianak. Masya Allah. Nah ini seperti ini ya untuk packingnya.
Kemudian bisa kita tambahkan dengan bawang yang tadi sudah kita goreng ya. Ini Masya Allah teman-teman, benar-benar wangi untuk bawang putihnya yang sudah digoreng, jadi pas banget. Nah, untuk sambalnya ini bisa ini ya teman-teman, bisa dimasukkan ke dalam plastik lilin. Jadi untuk penyajiannya seperti ini. Dan mohon maaf untuk sambalnya nanti saya sertakan di deskripsi aja ya teman-teman, dan prosesnya cukup di blender saja. Dan ini dia sudah selesai ya untuk resep coipannya. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.